Hadirin, ketakutan itu juga bisa menjadi azab terbesar. Allah menanamkan rasa takut di hati orang-orang yang kufur. Dan ini juga tentang mental health. Ketakutan berlebihan karena hidup jauh dari Allah itu bisa hancurkan seseorang. Mental health nih, bahasan mental health kalau anak hari ini bicaranya. Ketakutan yang berlebihan ditambah dia jauh dari Allah bisa jadi sumber azab yang luar biasa, dan ia bisa menghancurkan hidupnya seseorang. Udah tuh jamaah, begini aja. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan kita nafas, Allah. Yang memberikan kita rezeki, Allah. Jadi Allah yang paling tahu ya apa yang terbaik buat kita. Kalau kita mendekat kepada Allah yang paling tahu yang baik atau yang apapun untuk hidupnya kita, hidupnya akan terjamin tentram atau pasti gelisah? Kalau dekat sama Allah, tentram. Sebaliknya, hidup kita yang jauh dari Allah, kira-kira bakal tenang atau bakal gelisah? Udah itu aja, pakai aja rumusnya. Kenapa mumet-mumet banget hadirin? Santai aja. Wah, hidupku lagi mumet nih, coba lagi aja periksa. Kita kayaknya lagi kosong nih. Kosong dari Quran, jauh dari Allah. Makanya hidupnya jadi mumet. Tapi coba pas deket. Deket sama aja Ustadz, mumet. Oh enggak. Deketnya orang yang beriman tuh, walaupun dihantam masalah, mereka tetap tahu pegangan mereka Allah. Ya tahu, nggak baik-baik aja. Ya hidup penuh dengan ujian. Saya udah berusaha sholat, saya berusaha mendekat ke Allah, tapi kok saya tetap dihantam ujian, tetap. Tapi yang membedakan apa? Orang yang tidak beriman tiba-tiba kita dapati lehernya tergantung, dia bundir. Orang beriman dapat masalah, inna ma'al usri yusra. Udah gitu aja. Di belakang truk kan kadang ada tulisan gitu ya, Drin. Inna ma'al usri yusra. Di belakang siklun-siklun, bak-bak gitu kan kadang ketemu di jalan, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi orang beriman itu mandang kesulitan, oh ya, habis ini mudah, gitu, selesai. Nyantai hidup orang beriman. Nah yang tidak beriman, baygon mana baygon. Yang tidak beriman begitu. Ambil pisau, nadinya mau diputus. Sudahlah, sudahi saja hidup ini. Hidup saya sudah tiada arti. Kebanyakan drama jemaah, karena jauh dari Allah. Makanya tuh kita jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan jauh-jauh hadirin. Jangan jauh-jauh, deket. Yang deket aja, deket. Kalau jauh malah mumet. Hidup itu memang harus dijaga kedekatannya sama Allah, supaya mentalnya aman. Ada sandaran. Kan kita pernah dengar juga, manusia bisa hidup 2 hari tanpa makan. Manusia bisa bertahan hidup 3 hari tanpa minum. Tapi manusia tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Apa sih yang membuat hadirin datang ke majelis ilmu? Apa hadirin? Mengharap apa? Jawabannya ridho Allah. Saya mau kita ngaji subuh ini Allah ridho sama kita. Saya mau ya Allah Engkau mencintai hamba. Kami mau ya Allah Engkau mentakdirkan lisan ini bisa zikir pagi petang. Coba kalau pas kita lagi libur, kadang-kadang kan suka lupa. Zikir pagi petang kan suka lupa kan. Tapi kalau kita ngaji kan, tadi awalan udah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah Allahumma bika asbahna Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Itu kan zikir pagi petang kan mahal kalau terucap. Kata Nabi, siapa yang baca zikir pagi meninggal sebelum sore dijamin masuk surga. Siapa yang baca zikir sayyidul istighfar di waktu sore wafat sebelum pagi dijamin surga. Dapat surga hadirin. Cukup dengan membaca yang kurang dari 1 menit. Maka kita harus membiasakan. Dibiasain. Nah, jangan lupa juga evaluasi dan ambil pelajaran. Hidup dengan konsep belajar dari kegagalan adalah konsep real, fakta di lapangan yang akan mengajari kita arti kehidupan. Kan teorinya begini ya. Teori usaha jualan gorengan. 1 gorengan 1.000 rupiah. Sehari produksi 500 gorengan, berarti 500.000 rupiah. Nanti belanja
wajannya modal pertamanya 8 juta. Berarti nanti kita akan balik modal BEP dalam waktu 500.000 kali 30 hari. Berarti 15 juta. 15 juta dipotong ini, berarti 1 bulan sudah balik modal BEP. Ya itu kan teorinya hadirin. Fakta lapangannya kan kita nggak tahu. Alhamdulillah ternyata sepi pembeli, betul. Alhamdulillah ternyata ada gangguan-gangguan pemalakan. Alhamdulillah ternyata ada ABC, XYZ segala macamnya, itu di tengah jalan kita nggak tahu. Secara teorinya begitu, praktek lapangannya Allahu a'lam. Nah dari sini juga mengajarkan kepada kita, lapangan itu mengajari kita arti sebuah kegagalan, arti sebuah kemenangan. Kegagalan untuk dievaluasi dan diambil pelajaran, kemenangan untuk dipertahankan dan dijadikan diri kita yang lebih baik. Ayat ini juga ngajarin jangan ngulangin kesalahan Bani Nadhir. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Mereka udah ngelakuin kesalahan, mau bunuh Rasulullah SAW. Mereka mau menghilangkan nyawanya baginda Nabi. Mereka ditanamkan sama Allah rasa ketakutan sama diri mereka sendiri, sehingga rumah mereka hancurin sendiri. Kan mereka udah saking takutnya tuh hadirin. Jadi kitanya mah jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan Bani Nadhir ya udah jadikan pelajaran, terus upgrade diri, terus introspeksi, terus muhasabah, terus bangun disiplin. Disiplin itu sebenarnya akan memudahkan di masa datang. Diulang ya hadirin, disiplin tidak akan menyulitkan, disiplin justru memudahkan. Disiplin itu memudahkan kok. Coba aja disiplin untuk 1 kali waktu sampai 11 hari pertama. 11 hari pertama baca Quran sehalaman, nanti enak. 11 hari pertama disiplin untuk misalkan sedekah walaupun 5.000 rupiah gitu ke QRIS, nanti enak setelah hari ke-11. Walaupun ada yang bilang hari ke-30, ada yang bilang biasakan dulu lagi selama 6 bulan, ada yang bilang selama 1 tahun. Tapi kebiasaan itu patut dicoba.